Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring lagi dengan baik. Sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita belajar IPA di semester 2. Untuk semester 2, materi IPA rata-rata biologi. Jadi semuanya teori, tidak ada hitungannya. Berbeda dengan semester 1 kan ada fisikanya ya, ada hitungannya. Nah, kalau untuk semester 2 ini biologi semuanya. Untuk bab pertama di semester kedua itu adalah sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Langsung saja kita masuk ke materi. Ya, urutan sistem organisasi makhluk hidup. Nah, jadi sebelum kita terbentuk, nih manusia terbentuk, itu awalnya dari apa sih? Nah, ini kita lihat urutannya. Yang paling kecil itu adalah sel, ya. Kemudian sekumpulan sel akan membentuk suatu jaringan, dan sekumpulan jaringan akan membentuk suatu organ, dan sekumpulan organ akan membentuk sistem organ. Kumpulan dari sistem organ itu disebut dengan organisme. Nah, kita ini ada di sini nih, organisme. Ketika nanti kita beradaptasi atau berkumpul dengan yang lainnya disebut dengan ekosistem. Nah, ini adalah urutan yang paling kecil ya, dari sel dulu, yang paling terendah, paling terkecil itu sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan terakhir adalah organisme. Selanjutnya, ini kita hapus dulu. Selanjutnya adalah sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Nah, di sini sel dibagi menjadi dua jenis, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Ini di semester 1 sudah pernah disinggung. Ya, kalau sel prokariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Nah, kalau eukariotik memiliki nukleus atau inti sel, tapi inti selnya itu diselubungi membran inti. Jadi gampangannya prokariotik itu tidak memiliki membran inti, kalau eukariotik adalah memiliki membran inti. Di sini ya. Nih, tidak memiliki membran inti. Ya, ketutupan. Tidak memiliki membran inti. Kalau eukariotik memiliki membran inti, gitu. Lanjut, sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini ada gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan.
Di sini bagian-bagian sel itu disebut dengan organel ya. Bagian-bagian sel disebut dengan organel. Di sel hewan ada nih yang paling luar itu ada membran sel. Kemudian yang di tengah ini ungu besar adalah nukleus atau inti sel. Ini ada sitoplasma, ada retikulum endoplasma, ada lisosom, ada vakuola, mitokondria, badan Golgi, dan nukleolus. Untuk sel tumbuhan, yang paling luar ada dinding sel, ada membran sel, kemudian di dalam ada badan Golgi, ada vakuola. Nih vakuolanya besar sekali, ada mitokondria, ada nukleus inti selnya, ada retikulum endoplasma, dan ada nukleolus. Nah, kalau tadi bagian-bagian selnya, nah sekarang fungsi dari organel sel tersebut. Yang pertama ada membran sel. Membran sel fungsinya sebagai tempat pertukaran atau keluar masuknya zat-zat seperti oksigen, zat makanan, dan zat sisa metabolisme. Ada mitokondria. Yang pertama fungsinya untuk melakukan pembakaran zat makanan, yang kedua untuk respirasi atau bernapas. Ada badan Golgi, fungsinya untuk pengeluaran zat-zat yang dihasilkan sel. Ada retikulum endoplasma, fungsinya pengeluaran protein dan lemak. Retikulum endoplasma ini ada dua jenis ya, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kemudian ada nukleus atau inti sel, fungsinya mengatur kegiatan sel. Kemudian ada vakuola. Vakuola juga ada dua jenis, ada vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Kalau vakuola kontraktil fungsinya untuk pengeluaran, kalau vakuola makanan fungsinya untuk pencernaan. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel fungsinya memberi bentuk sel tumbuhan, kemudian melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan. Selanjutnya ada menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Selanjutnya ada kloroplas, itu sebagai tempat fotosintesis, ada sentriol, tempat pembelahan sel, ada lisosom, tempat pencernaan, dan ada ribosom, tempat pembuatan protein atau sintesis protein. Nah, organel yang hanya dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Jadi, dari gambar yang sebelumnya, itu ada bagian-bagian sel atau organel sel yang hanya dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Nah, organel apa aja sih? Pertama, hewan. Nah, di sini organel sel sentriol sama sentrosom itu hanya dimiliki oleh sel hewan. Jadi, tumbuhan tidak punya organ sel ini, sentriol dan sentrosom. Sentriol fungsinya untuk melakukan pembelahan sel. Nah, sentrosom ini sentriol yang lebih dari satu atau gabungan beberapa sentriol itu membentuk sentrosom. Fungsinya sama juga, membantu pembelahan sel. Nah, yang kedua tumbuhan. Kalau tumbuhan ada nih kloroplas, ada dinding sel. Ini vakuolanya bukan ya, nggak usah. Vakuola ada di semuanya. Nah, yang vakuola nggak usah. Ini Ibu coret aja ya. Nah, berarti tumbuhan itu ada dua ya, ada kloroplas sama dinding sel. Berarti kalau kloroplas dan dinding sel ini adanya di sel tumbuhan, di sel hewan dia tidak ada.
kloroplas fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kalau dinding sel itu fungsinya tadi memberi bentuk pada sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah. Itu berarti untuk yang lainnya sama kayak misalnya badan Golgi, mitokondria, vakuola itu di hewan dan tumbuhan ada, kecuali yang ini aja nih, ini dia hanya di bagian tertentu. Kalau hewan hanya memiliki sentriol dan sentrosom, kalau di tumbuhan adanya kloroplas dan dinding sel, seperti itu. Nah, untuk tugasnya itu kamu membuat atau menggambar sel hewan dan sel tumbuhan di buku tulis. Nah, untuk gambar sel hewan dan sel tumbuhannya, kalian bisa cari di internet atau boleh pakai gambar yang tadi Ibu berikan. Ya, boleh, terserah, pokoknya cari gambarnya di internet dan buat sebagus mungkin biar nilainya juga bagus. Nanti kalau sudah, silakan kalian kirimkan gambarnya di Google Form yang akan Ibu kirimkan di grup. Itu berarti ini tugasnya ya, dibaca baik-baik, menggambar sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau bisa diwarnai biar bagus, cuma kalau nggak diwarnai juga nggak apa-apa, yang penting dikerjain dan bagus gitu. Makasih ya, terima kasih. Cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa bisa menerima penjelasan saya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.